Namanya adalah Rani. Dia adalah sosok yang selalu percaya bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, terutama setelah bertahun-tahun hidup sederhana sebagai penjaga toko pakaian di sebuah pusat perbelanjaan kecil. Setiap hari ia bangun sebelum matahari terbit, menyalakan kompor tua, membuat secangkir kopi, lalu berangkat sambil menahan harapan bahwa masa depannya akan berubah. Harapan itu tumbuh sejak ia mengenal Arga, lelaki yang ia cintai dengan sepenuh hati. Arga bukan hanya tempatnya bersandar, melainkan juga seseorang yang membuat Rani merasa dilihat dan dianggap berarti. Atau begitulah yang ia yakini. Ketika Rani mengetahui dirinya hamil, kebahagiaan itu datang seperti hujan pertama setelah musim kemarau. Ia memegangi perutnya setiap kali bangun pagi, membayangkan kehidupan kecil yang tumbuh di dalam dirinya. Ia tidak benar-benar takut, justru merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia membayangkan Arga akan merangkulnya, mengatakan bahwa mereka akhirnya bisa membangun keluarga. Selama berhari-hari ia menyimpan berita itu sendiri, menunggu waktu yang tepat untuk mengatakannya. Namun semakin perutnya membesar, semakin Rani menyadari bahwa ia harus mengambil langkah. Pada akhir bulan ke-7 kehamilan, ketika hujan sore turun perlahan seperti butiran kaca kecil, Rani memberanikan diri menemui Arga di rumahnya. Ia datang dengan hati gemetar, membawa harapan di dalam genggaman. Ia mengetuk pintu sambil menatap langit, memohon agar segala sesuatunya berjalan baik. Saat Arga membuka pintu, pandangannya datar. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan. Rani menghirup napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan bahwa ia ingin mereka menikah. Bukan karena terpaksa, tetapi karena ia yakin Arga mencintainya. Ia meminta dengan seluruh keberanian yang tersisa pada dirinya. Tetapi Arga justru tertawa kecil, tawa yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Tawa yang membuat dada Rani terasa sesak. Arga berkata bahwa ia tidak pernah berniat menikahi Rani, bahwa hubungan mereka hanyalah tempat pelarian dari rasa bosannya. Ia menyebut Rani terlalu berharap, terlalu naif, terlalu percaya bahwa dirinya layak diperjuangkan. Kata-kata itu menampar Rani lebih keras dari hujan yang mulai turun semakin deras. Rani mencoba mempertahankan diri, mencoba menjelaskan bahwa ada bayi dalam kandungannya, bahwa mereka harus bertanggung jawab bersama. Namun Arga mengangkat bahu seolah berita itu tidak berarti apa-apa. Ia memaksa Rani keluar dari rumahnya, menutup pintu seperti menutup lembaran buku yang sudah tidak ingin dibacanya lagi. Hujan mengguyur tubuh Rani tanpa ampun. Bajunya basah, rambutnya menempel di wajah, dan perutnya yang membesar terasa semakin berat. Di antara derasnya hujan, Rani berdiri memeluk dirinya sendiri. Tangisnya melebur bersama air yang jatuh dari langit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Marah, terluka, dan dikhianati oleh seseorang yang ia yakini akan menjadi ayah dari anaknya. Rani menatap rumah Arga sekali lagi. Matanya berkilat oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Ia tidak hanya sedih. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya malam itu. Sesuatu yang gelap dan tak lagi dapat ia sembunyikan. Dengan suara bergetar, ia berbisik bahwa ia tidak akan pernah melupakan penghinaan ini. Bahwa luka yang Arga buat tidak akan hilang begitu saja. Kata-kata itu keluar seperti sumpah yang lepas dari dasar hati terdalam. Hujan malam itu menjadi saksi ketika Rani melangkah pergi, meninggalkan jejak air dan amarah yang tidak lagi mampu ia pendam. Di balik langit gelap, seolah ada sesuatu yang ikut mendengarkan, menunggu, dan diam-diam bergerak mengikuti langkahnya. Sepulang dari rumah Arga malam itu, Rani berjalan menyusuri gang sempit menuju kontrakannya. Hujan masih turun, menampar tubuhnya yang menggigil. Lampu-lampu jalan redup, dan genangan air memantulkan bayangannya sendiri, seperti sosok asing yang sedang tersesat. Kontrakan kecil yang biasanya terasa hangat kini tampak suram dan tidak bersahabat, seolah ikut menyerap kesedihannya. Begitu masuk, Rani menutup pintu perlahan dan bersandar, membiarkan tubuhnya jatuh perlahan ke lantai. Perutnya terasa berat, tetapi bayi di dalam sana bergerak pelan, seakan mencoba menenangkannya. Malam itu Rani berusaha tidur, tetapi pikirannya kacau.
Air mata menetes tanpa ia sadari. Namun ketika ia memejamkan mata, suara samar terdengar dari sudut kamar. Suara lembut, hampir seperti gumaman perempuan yang sedang menidurkan bayi. Awalnya Rani mengira itu hanya suara angin atau imajinasi yang muncul karena kelelahan. Ia mengatur napas, mencoba mengabaikan suara itu. Tetapi suara tersebut tidak pergi. Justru semakin jelas, seakan berasal dari dekat telinganya. Rani membuka mata dengan cepat, membelalak ke arah sudut yang gelap. Tidak ada siapa-siapa. Hanya tumpukan pakaian, ember, dan meja kecil tempatnya menyimpan perlengkapan bayi. Namun hawa kamar berubah dingin. Dingin yang tidak berasal dari udara malam. Rani mengusap lengan bersaljut bulu kuduk dan berbisik pada dirinya sendiri bahwa ia hanya stres. Beberapa malam berikutnya, suara-suara itu mulai sering muncul. Kadang terdengar lirih, kadang terdengar jelas seperti bisikan yang memanggil namanya. Rani mencoba mengalihkan perhatian dengan menyalakan televisi, tetapi suara itu tetap terdengar di antara suara lain, seperti sesuatu yang berusaha menyelinap masuk ke dalam kepalanya. Suatu malam, ketika ia sedang mencuci wajah di kamar mandi, pandangannya tertumbuk pada cermin kecil yang retaknya sudah lama tidak ia perbaiki. Di sana, di balik bayangan dirinya, muncul sosok samar perempuan, hamil berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya pucat, rambutnya basah seperti baru keluar dari hujan. Mata sosok itu menatap Rani dengan tatapan yang bukan ancaman, melainkan duka mendalam. Rani tersentak mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Setelah ia berani melihat cermin itu lagi, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Hari-hari berjalan dengan rasa takut yang semakin besar. Rani mulai memperhatikan bahwa setiap kali ia merasa sedih, marah, atau merasa ditinggalkan, suara itu terdengar lebih jelas. Seolah sosok itu merespons emosinya. Kadang Rani merasa seperti ada orang lain di dalam rumah kontrakan itu yang bergerak pelan mengikuti langkahnya, mengawasinya dari balik pintu atau dari sudut lantai. Tetangga sebelah, seorang ibu parubaya, pernah bertanya apakah Rani mendengar suara-suara aneh malam sebelumnya. Ibu itu mengatakan bahwa dari luar terdengar seperti ada dua perempuan sedang berbicara di dalam kamar Rani. Padahal ia tahu Rani tinggal sendirian. Rani hanya tersenyum kaku dan mengatakan bahwa ia menyalakan radio. Namun setelah ibu itu pergi, jantung Rani berdebar lebih cepat. Ia mulai bertanya-tanya apakah yang ia dengar selama ini bukan hanya halusinasi. Pada suatu malam yang sunyi, ketika lampu mulai meredup karena kabel listrik yang sudah tua, Rani terbangun dari tidur tanpa alasan. Ia merasa seseorang duduk di tepi ranjangnya. Berat tubuh itu terasa nyata, membuat kasur melengkung sedikit. Rani menahan napas, tidak berani membuka mata. Namun bayi dalam kandungannya bergerak kuat, seperti merasakan keberadaan lain di ruangan itu. Saat Rani akhirnya memberanikan diri membuka mata, ia tidak melihat siapa-siapa duduk di sana. Tetapi di kursi kecil dekat jendela, kain gorden bergerak seperti baru saja dilewati seseorang. Lalu terdengar bisikan pelan, sangat dekat, merayap dari arah gelap. Suara yang sama, suara yang mulai ia kenali. Suara perempuan hamil yang seolah ingin menjaga, namun juga membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Rani memeluk perutnya erat, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Bukan karena ia punya bayi dalam kandungan, tetapi karena ada sesuatu di kontrakan itu yang hadir, memperhatikannya, dan mungkin menginginkan sesuatu darinya. Hari-hari setelah kejadian itu, Rani mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Di jalan menuju tempat kerjanya, ia sering merasa seolah ada seseorang berjalan di belakangnya. Langkah itu tidak cepat, tidak pula menyeramkan, namun konstan, mengikuti ritmenya. Setiap kali Rani menoleh, ia hanya menemukan jalan yang lengang atau orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka. Tetapi rasa diawasi itu tidak pernah pergi. Suatu sore, setelah menutup toko, Rani berjalan pulang menyusuri lorong panjang pusat perbelanjaan. Lampu-lampu neon berpendar redup, menciptakan bayangan yang memanjang di lantai. Di ujung lorong, ia melihat sekilas sosok perempuan bergaun putih, berdiri membelakanginya. Gaun itu panjang, jatuh hingga menyentuh lantai, dan bagian perutnya menonjol besar,
Jelas seperti perempuan yang sedang menunggu waktu melahirkan. Rani berhenti, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Namun ketika ia berkedip, sosok itu menghilang, seolah hanya bayangan yang tersapu cahaya. Rani memegang gagang payungnya lebih erat. Tubuhnya merinding, tetapi yang aneh adalah tidak ada rasa ingin lari. Ada sesuatu dari sosok itu yang terasa familiar, meski Rani tidak tahu dari mana perasaan itu berasal. Ketika ia keluar dari gedung, udara malam menyentuh kulitnya. Hujan tipis turun, dan di seberang jalan, di bawah lampu yang temaram, sosok bergaun putih itu terlihat lagi. Kali ini, ia berdiri menghadap Rani, walau wajahnya tidak jelas. Yang terlihat hanya garis tubuh dan perut besar yang seakan berat menopang kehidupan. Rani menelan ludah, menurun ke trotoar tanpa melepaskan pandangannya. Namun sosok itu tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri seolah menunggu. Saat sebuah motor melintas dan memecah pandangan, sosok itu kembali menghilang seperti ditiup angin. Sesampainya di kontrakan, Rani memutuskan untuk bertanya pada salah satu tetangga tuanya, Pak Surya, yang sudah lama tinggal di area itu. Dengan ragu Rani menanyakan, apakah ada sesuatu yang pernah terjadi di daerah sekitar situ. Pak Surya terdiam lama, wajahnya berubah hati-hati. Ia berkata bahwa kontrakan Rani dulu pernah ditempati seorang perempuan muda yang juga sedang hamil. Perempuan itu sering terlihat gelisah, seolah membawa beban besar yang tidak mampu ia ceritakan. Hingga suatu malam, perempuan itu ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, tanpa ada yang tahu apa penyebab pastinya. Sejak kejadian itu, banyak penghuni yang mengaku melihat sosok perempuan hamil berkeliling gang pada malam hari. Rani menelan rasa takutnya. Kata-kata itu menggema di kepalanya berkali-kali. Perempuan hamil, sosok yang mengikuti, bisikan di kamar, bayangan di cermin. Semuanya tiba-tiba masuk akal dan sekaligus semakin membingungkan. Malam berikutnya, saat Rani pulang terlambat, ia melihat sosok itu lagi. Kali ini lebih dekat. Di tikungan menuju kontrakan, sosok itu berdiri di bawah cahaya lampu jalan. Seperti ada koneksi yang tidak bisa ia jelaskan. Sosok itu tidak menakutkan. Ia terasa seperti pelindung. Dan untuk alasan yang tidak dimengerti Rani, kehadiran itu membuat dadanya terasa penuh emosi yang bercampur. Takut, terharu, dan entah mengapa, nyaman. Ketika Rani berkedip, sosok itu kembali lenyap. Hanya hembusan angin malam yang tersisa. Namun sejak malam itu, Rani tidak merasa sendirian lagi. Meski ia tidak tahu apakah itu hal baik, atau justru awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Sementara Rani mulai terbiasa dengan kehadiran sosok perempuan, bergaun putih yang selalu mengikuti langkahnya, Arga justru menjalani hari-hari yang dipenuhi kegelisahan tanpa alasan. Sejak malam ketika ia mengusir Rani dalam hujan, tidur Arga tidak pernah kembali normal. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari sudut kamar. Awalnya ia mencoba mengabaikan, mengira hanya rasa bersalah yang menumpuk di kepala. Namun semakin malam berlalu, tanda-tanda itu makin nyata. Suatu malam, Arga terbangun karena mendengar pintu kamarnya berderit. Ia mengira angin masuk melalui jendela yang lupa ia tutup. Namun ketika ia menoleh, pintu kamarnya tertutup rapat. Udara di sekitar tempat tidur menjadi lebih dingin, dingin yang menusuk hingga tulang. Dalam temaram lampu tidur, Arga melihat bayangan samar di dekat lemari. Bayangan tubuh perempuan hamil, berdiri tidak bergerak. Arga memejamkan mata kuat-kuat, berharap hal itu hanya sisa mimpi. Namun ketika membuka mata lagi, bayangan itu masih ada, lebih jelas, lebih dekat. Arga melonjak bangun dan menyalakan lampu. Bayangan itu langsung hilang, tetapi rasa dingin di ruangan tidak mereda. Tubuhnya gemetar, pikiran kacau. Sejak malam itu, ia tidak bisa tidur tanpa lampu menyala. Teror tidak berhenti di sana. Saat Arga pergi bekerja, ia mendengar suara bayi menangis dari kursi belakang mobilnya. Tangis itu keras, menyayat, membuat Arga hampir menabrak median jalan. Ketika ia memeriksa, kursi belakang kosong. Tidak ada apa-apa, namun suara itu tetap menggemakan rasa takut di dadanya. Ia mulai merasa dirinya kehilangan kendali atas hidupnya.
Kekasih baru Arga, seorang perempuan bernama Nanda, juga mulai mengalami hal-hal aneh. Suatu malam ia menangis ketakutan, mengaku melihat perempuan bergaun putih berdiri di ujung tempat tidur mereka, memandangnya dengan tatapan kosong. Rambutnya panjang dan basah, perutnya membesar seperti sedang hamil tua. Nanda menolak tidur di rumah Arga setelah kejadian itu. Ia bahkan sempat bertanya apakah Arga menyembunyikan sesuatu yang belum ia ceritakan. Hubungan mereka perlahan retak. Arga mencoba meyakinkan Nanda bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa mungkin Nanda hanya lelah atau stres. Namun setiap kali Arga berbicara, kata-katanya terdengar kosong, seolah ia sendiri tidak percaya pada apa yang ia ucapkan. Teror semakin menjadi ketika Arga sedang mandi suatu malam. Saat matanya terpejam, ia merasakan seolah ada yang berjalan pelan di luar kamar mandi. Lantai berderit, lalu berhenti tepat di depan pintu. Arga mengintip dari celah, jantungnya berdegup keras. Ia melihat kaki perempuan yang pucat berdiri diam di luar, tidak bergerak sedikit pun. Ketika pintu kamar mandi tiba-tiba digedor keras, Arga jatuh terduduk sambil menahan napas. Tidak ada suara selain detak jantungnya sendiri. Namun ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Hanya jejak kaki basah, bentuknya seperti kaki perempuan hamil yang berat, memanjang menuju kamar tidur. Arga merasa dirinya berada di ambang kegilaan. Tidurnya tidak tenang, siangnya dipenuhi rasa takut, dan setiap bayangan di sudut ruangan terasa seperti sosok perempuan itu, menunggu, memperhatikan, menuntut sesuatu yang tidak ia pahami. Ia mencoba menghubungi Rani beberapa kali, tetapi Rani tidak pernah menjawab. Arga tidak tahu bahwa semakin ia diteror, semakin sosok itu muncul, semakin dekat pula hubungan tak terlihat antara Rani dan makhluk yang membuntutinya. Pada suatu malam ketika Arga mengunci diri di kamar, lampu tiba-tiba berkedip. Dari cermin di seberang tempat tidur, perlahan muncul pantulan perempuan bergaun putih yang sama. Wajahnya masih samar, tetapi perutnya tampak lebih besar dibanding sebelumnya. Suaranya terdengar seperti bisikan angin yang memecah keheningan malam. Arga membeku ketika suara itu berkata, pelan, seolah tepat di telinganya. Kau sudah melakukannya sekali, dan kau melakukannya lagi. Arga menjerit, tetapi suara itu tidak menghilang. Justru semakin dekat, semakin nyata. Dan untuk pertama kalinya, Arga menyadari bahwa apapun yang menghantuinya bukan sekadar bayangan. Itu adalah sesuatu yang datang dengan tujuan. Tujuan yang jelas. Dan ia adalah targetnya. Malam itu, Rani tertidur dengan gelisah. Tubuhnya kelelahan, tetapi pikirannya tidak bisa tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan perempuan bergaun putih muncul di sisi tempat tidurnya, mengawasinya dengan tatapan yang tidak membawa ancaman, namun mengandung sesuatu yang berat, seperti pesan yang belum terucapkan. Ketika akhirnya ia tertidur, gelap menyambutnya, bukan sebagai tempat beristirahat, melainkan sebagai jalan menuju sesuatu yang lain. Rani mendapati dirinya berdiri di sebuah rumah kosong yang tidak ia kenal. Udara di dalamnya lembab, seperti rumah yang ditinggalkan bertahun-tahun. Lantai kayunya berderak di bawah telapak kakinya. Dindingnya retak, dipenuhi debu, dan bayangan yang bergerak pelan, seolah mengikuti langkahnya. Tidak ada suara, selain detak jantungnya yang berdentum keras dalam dada. Di tengah ruang tamu yang gelap, sosok perempuan hamil itu berdiri. Gaunnya putih kusam, wajahnya tetap samar, namun kali ini tubuhnya terlihat lebih nyata. Perutnya tampak berat, seakan diisi sesuatu yang berdenyut dari dalam. Rani ingin melangkah mundur, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ada sesuatu yang menahan, sesuatu yang membuatnya harus mendengarkan. Dengan suara yang seperti berasal dari dua tempat sekaligus, dekat dan jauh, sosok itu berbicara. Kau disakiti, kau dipermainkan, kau ditinggalkan begitu saja. Setiap kata membuat udara di sekitar Rani semakin dingin. Ia ingin menjawab, ingin bertanya siapa sosok itu sebenarnya, tetapi mulutnya tidak bisa terbuka. Namun sosok itu melanjutkan, lebih pelan, lebih menusuk. Kau berhak membalas.
tapi jangan biarkan darah mengalir sia-sia. Dari perut perempuan itu, terdengar suara lirih seperti seseorang berusaha keluar. Gerakan di balik kulitnya begitu jelas, hingga Rani bisa melihat lekukan kecil itu mendorong keluar. Rani menahan napas, merasakan ketakutan merayap dari ujung kaki hingga tengkuknya. Tetapi entah mengapa, di balik ketakutan itu terselip rasa lain, seperti panggilan, seperti sesuatu yang ingin dimengerti. Sosok perempuan itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah Rani. Saat telunjuknya terarah tepat ke dadanya, pemandangan di sekitar mereka berubah drastis. Rumah kosong itu berubah menjadi tanah lapang yang gelap. Tanahnya basah, dingin, dan berbau tanah segar yang baru digali. Rani berdiri di atasnya dengan tangan penuh tanah hitam. Jari-jarinya menggenggam gumpalan tanah yang seharusnya tidak ada di sana. Ia menatap tangannya sendiri dengan napas tercekat. Tanah itu benar-benar terasa. Lembab. Berat. Nyata. Rani merasakan tubuhnya gemetar. Tidak tahu apakah ia baru saja menggali sesuatu atau menguburkan sesuatu. Sosok perempuan itu kini berdiri dekat sekali, hampir menyentuh wajah Rani. Napasnya dingin, namun suaranya penuh keheningan yang memerintah. Jangan biarkan dia lepas lagi. Begitu suara itu bergema, semuanya memudar. Gelap menelan seluruh ruang, dan Rani terperanjat bangun dengan napas putus-putus. Ia terbaring di tempat tidurnya, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Kamar kontrakan itu sunyi, tetapi napasnya yang kacau memenuhi ruangan. Kemudian, ia melihatnya. Tangannya penuh tanah. Tanah basah yang sama persis seperti dalam mimpinya. Ada serpihan rumput, potongan kecil akar, dan bau lembab yang menusuk hidungnya. Rani memandang kedua tangannya dengan mata membesar. Dadanya naik turun cepat, dan tanpa ia sadari air mata mengalir. Ia tidak ingat berjalan. Tidak ingat menyentuh tanah. Tidak ingat keluar rumah. Tetapi bukti itu ada di hadapannya. Nyata dan tidak bisa ia sangkal. Bayi dalam kandungannya bergerak keras. Seperti merespons sesuatu. Seperti memahami apa yang baru saja terjadi. Dan saat Rani mencoba bernapas perlahan, menggenggam perutnya, ia merasakan sesuatu yang baru. Suatu kesadaran gelap yang perlahan menyelinap masuk ke dalam dirinya. Seseorang atau sesuatu sedang membimbingnya. Dan ia mulai mengerti bahwa sosok perempuan bergaun putih itu tidak hanya ingin melindunginya. Ia ingin Rani melakukan sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa dibatalkan begitu saja. Pagi itu, Rani terbangun dengan kepala berat, seolah malam telah menelan sebagian kesadarannya. Cahaya matahari menerobos tirai tipis kamar kontrakan, namun rasa dingin masih menempel di kulitnya. Ia menatap kedua tangannya yang kini bersih. Tanah yang semalam melekat entah hilang kemana. Namun bayangannya masih tertinggal. Begitu nyata sampai ia bisa merasakan bau lembab itu di ujung hidungnya. Di luar kamar, terdengar suara langkah pelan. Rani menegang. Ia tidak mengundang siapapun, dan Arga tidak mungkin datang sepagi ini. Selama beberapa hari terakhir, pria itu bahkan jarang menghubunginya. Rani mengambil napas panjang, mencoba menguatkan diri. Ia bangkit perlahan, memegang perutnya yang kian membesar dengan rasa berat yang aneh, seolah ada kesadaran lain di dalam sana, ikut memperhatikan apapun yang terjadi di luar tubuhnya. Ketika ia membuka pintu kamar, langkah itu berhenti. Ruang tamu tampak kosong, tetapi udara di sana terasa lebih dingin daripada biasanya. Tirai jendela bergoyang pelan meski tidak ada angin. Rani menelan ludah, merasakan kehadiran yang samar namun kuat. Seperti seseorang sedang mengintai dari sudut ruangan. Saat ia melangkah mendekat, bau tanah segar tercium samar. Aroma itu sama persis seperti dalam mimpinya. Keringat, akar rumput, dan tanah basah yang baru digali. Rani meraba permukaan meja, berharap aroma itu hanya imajinasi. Namun tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara seperti sesuatu jatuh pelan. Rani terhenti di tengah langkahnya. Jantungnya berdebar keras, tetapi rasa ingin tahu dan dorongan tak terlihat membuatnya tetap melangkah ke sana. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah lantai menarik kakinya untuk mundur.
Namun ada sesuatu yang memerintah dari dalam dirinya, sebuah suara tanpa kata yang mendorongnya maju. Saat ia tiba di ujung lorong sempit menuju dapur, ia melihatnya. Di lantai, tepat di bawah meja makan kecil, ada segumpal tanah basah. Tidak besar, hanya sebesar telapak tangan. Namun bentuknya seperti bekas genggaman seseorang, seolah tanah itu baru saja dipegang kuat-kuat sebelum dilepaskan di sana. Rani menutup mulutnya, menahan napas. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena takut, tapi juga karena ia mulai menyadari pola yang selama ini ia abaikan. Mimpi-mimpinya, tanah di tangannya, dan sekarang tanah yang muncul di rumah tanpa penjelasan. Ada sesuatu yang ingin menunjukkan jalan. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nada dering itu memecah keheningan, hingga membuat Rani tersentak. Saat melihat layar ponsel, dadanya serasa berhenti. Arga, nama yang selama ini membuatnya marah, sedih, sekaligus rindu. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat panggilan itu. Rani. Kita perlu bicara. Suara Arga terdengar serak dan tertekan, berbeda dari biasanya. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku mimpi hal aneh. Mimpi tentangmu. Dan tentang tanah. Banyak tanah. Rani membeku. Suhu ruangan terasa turun drastis. Arga melanjutkan dengan suara pelan, penuh ketakutan. Aku mimpi kau berdiri di sebuah lubang, seperti kuburan, dan seseorang berdiri di belakangmu. Perempuan, gaun putih, dia menatapku. Rani merasakan hawa dingin merambat dari ujung kaki hingga tengkuknya. Seolah sosok itu, yang mengikuti Rani selama ini, kini mulai mendekati Arga juga. Aku takut, Ran. Suara Arga bergetar. Aku merasa dia marah padaku. Rani memejamkan mata, napasnya kacau, sambil bertanya dalam hati apakah ini hanya kebetulan. Atau bukti bahwa apapun yang mengikutinya kini mulai memperluas jangkauannya. Dari sudut ruangan, terdengar bisikan lirih yang tidak berasal dari manusia. Bisikan itu dekat sekali. Katakan padanya untuk kembali. Rani membuka mata dengan cepat. Tidak ada siapapun di ruangan itu. Namun suara itu begitu jelas, seolah seseorang berada di belakangnya. Bayi dalam perutnya bergerak keras, membuat Rani memegangi perutnya sambil menahan rasa sakit yang tiba-tiba muncul. Arga di telepon bertanya panik. Rani, kamu kenapa? Ada apa? Dengan napas tersengal dan seluruh tubuh bergetar, Rani berkata pelan. Suaranya serak dan terasa asing bagi dirinya sendiri. Kau harus kembali, Gah, sebelum semuanya terlambat. Keheningan menyusul. Arga tidak langsung menjawab. Dan di tengah keheningan itu, Rani merasakan sentuhan dingin di bahu kanannya. Sentuhan yang tidak berasal dari manusia. Sejak panggilan telepon itu, suasana di kontrakan Rani berubah menjadi semakin pekat. Udara seolah menahan napas, seperti rumah kecil itu menyembunyikan sesuatu yang sedang menunggu waktu untuk muncul ke permukaan. Rani duduk di tepi ranjang sambil mengusap perutnya. Gerakan bayi dalam kandungannya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Bukan sekadar tendangan, lebih seperti dorongan yang ingin menyampaikan sesuatu. Dengan napas tersengal, Rani menatap bayangannya di cermin kecil di sudut kamar. Ia baru menyadari wajahnya semakin pucat, namun matanya tampak lebih gelap, seakan ada sesuatu yang berdiam di balik sorot itu. Dan saat ia menatap lebih lama, sesuatu yang tidak pernah ia harapkan terjadi. Ada bayangan lain muncul di belakang dirinya. Seorang perempuan berbaju putih lusuh. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Perutnya membesar seperti sedang hamil tua. Sosok itu berdiri diam, begitu dekat hingga Rani bisa merasakan hawa dinginnya menyentuh tulang belakang. Nafas Rani tercekat, tetapi tubuhnya tidak mampu bergerak. Sosok itu menatap mata Rani di dalam pantulan cermin. Dan untuk pertama kalinya, ekspresi wajahnya terlihat jelas. Kesedihan yang begitu dalam, namun juga kemarahan yang hampir tidak terbendung. Suara lirih terdengar, bukan dari cermin, melainkan dari dalam kepala Rani. Dulu aku percaya padanya, sama seperti kau. Rani ingin memalingkan wajah, tetapi sorot mata perempuan itu menahannya. Ada rasa iba yang aneh,
bercampur ketakutan yang menusuk hingga ke tulang. "Siapa kau?" bisik Rani, nyaris tak terdengar. Sosok itu tidak menjawab, tetapi ia mengangkat tangan dan menyentuh pundak Rani. Sentuhan itu bukan sentuhan manusia. Dingin, berat, dan membawa serpihan emosi yang tidak berasal dari dunia yang sama. Rani merasakan kilasan bayangan yang melintas cepat. Seorang perempuan muda yang menangis sambil memegang perutnya. Arga yang memalingkan wajah dengan kejam. Pintu yang dibanting, tanah yang basah, dan malam yang tanpa suara. Semuanya begitu singkat, tapi cukup untuk membuat Rani jatuh terduduk sambil memegangi kepalanya. "Dia membunuhmu?" Rani bertanya dengan suara gemetar. Sosok itu tidak bergerak, namun udara di sekitarnya bergetar. Cahaya di kamar meredup pelan, seakan mengakui keberadaannya. Dalam kesunyian yang menekan itu, perempuan hamil tersebut memberi satu isyarat kecil, sebuah anggukan halus. Rani menutupi mulutnya, menahan tangis yang meluap tanpa kendali. Jika perempuan itu adalah korban masa lalu Arga, maka wajar jika teror itu tidak pernah berhenti. Wajar jika ia kini ikut membayangi hidup Rani. Dan yang paling mengerikan, mungkin roh itu tidak hanya meminta keadilan. Ia ingin membimbing Rani untuk melakukan hal yang sama. Bayi dalam kandungan kembali bergerak keras, seperti sedang bereaksi terhadap kehadiran sosok itu. Perempuan hamil tersebut mendekat. Wajahnya kini hanya beberapa jengkal dari Rani. Suara lirih mengalun, seperti angin yang membawa pesan yang telah lama dikubur. "Kau disakiti, sama seperti aku." Rani mengangguk pelan, air mata mengalir tanpa suara. "Dia harus membayar." Rani menutup mata. Kata-kata itu menggema seperti mantra yang meresap ke dalam jiwanya. Namun perempuan itu belum selesai. "Kali ini, jangan biarkan siapapun lolos." Ucapan itu membuat bulu kuduk Rani berdiri, tetapi juga menyalakan bara kecil dalam dirinya. Amarah yang selama ini tertahan oleh ketakutan dan rasa bersalah. Ia merasakan kekuatan aneh merambat ke seluruh tubuhnya. Bukan kekuatan fisik, melainkan kekuatan yang lahir dari penderitaan yang pernah ia telan sendirian. Saat Rani membuka mata, sosok perempuan itu menghilang dari cermin. Namun hawa kehadirannya masih menempel kuat di ruangan. Telepon Rani bergetar tiba-tiba. Nomor Arga kembali muncul di layar. Dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar, Rani mengangkatnya. "Aku akan datang malam ini." Suara Arga terdengar panik. "Tolong jangan lakukan sesuatu yang bodoh, Ran. Kita harus bicara sebelum semuanya semakin buruk. Aku merasa ada yang mengikuti aku." Rani mengangkat wajahnya. Kali ini tidak ada ketakutan dalam suaranya. Hanya ketenangan yang terdengar menyesakkan. "Aku menunggu," jawabnya pelan. Setelah panggilan terputus, Rani menatap ruangan yang mulai remang. Ia tahu sesuatu sedang bergerak menuju puncaknya. Malam itu, sesuatu akan terjadi. Bukan hanya pertemuan biasa, bukan hanya pertengkaran lama yang akan dibuka kembali. Ada kekuatan lain yang sudah menyiapkan panggung. Dan Rani tidak lagi sekadar korban. Malam itu turun tanpa suara. Awan gelap menutup bulan, membuat kontrakan Rani tenggelam dalam kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Angin malam hampir tidak bergerak, seolah udara sendiri menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Rani duduk diam di ruang tamu, hanya ditemani cahaya temaram dari lampu kecil yang berkedip pelan seperti kehabisan tenaga. Perutnya yang membesar terasa berat, namun rasa sakitnya semakin jarang ia rasakan sebagai penderitaan. Lebih seperti pertanda bahwa sesuatu dalam dirinya ikut terlibat dalam malam yang akan datang. Suara motor berhenti di depan kontrakan. Rani tahu itu Arga bahkan sebelum ia mendengar suara langkah tergesa mendekati pintu. Jantungnya berdetak pelan, bukan gugup, bukan takut, hanya menunggu. Ketika pintu diketuk keras, Rani tidak langsung bangkit. Ia memejamkan mata, merasakan hawa dingin merayap dari belakang punggungnya. Sosok itu sudah ada di dalam ruangan bersamanya. Ia membuka mata perlahan. Bayangan perempuan hamil berbaju putih berdiri di sudut gelap,
Hanya tampak separuh tubuhnya, namun cukup jelas untuk membuat suasana berubah membeku. Tatapan kosong namun penuh dendam itu tertuju pada pintu, seolah ikut menanti kedatangan Arga. Ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras. "Rani, buka pintunya! Tolong, aku nggak tahan lagi." Rani bangkit, langkahnya lambat namun mantap. Saat ia menyentuh gagang pintu, lampu kecil di ruang tamu padam total. Seluruh rumah tenggelam dalam gelap, hanya menyisakan suara napas Rani dan detak jantungnya yang tiba-tiba terdengar lebih keras. Ketika pintu terbuka, Arga berdiri di sana dengan wajah kacau. Matanya merah, rambutnya berantakan, dan napasnya tak beraturan, seperti habis berlari jauh. Namun, yang paling mencolok adalah ekspresi ketakutan yang begitu dalam. Seolah ia baru saja melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Rani, tolong. Dia ngikutin aku." Suara Arga retak. Rani memiringkan kepalanya sedikit, menatap Arga tanpa emosi. "Masuk." Begitu Arga melangkah ke dalam, pintu tertutup sendiri dengan hentakan keras. Arga tersentak dan menoleh cepat. "Apa itu? Ran, kau lihat." Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, suara bayi menangis memenuhi seluruh ruangan. Bukan dari dalam rumah, bukan dari luar. Suara itu datang dari segala arah, seolah menembus dinding, lantai, dan udara sekaligus. Arga memucat, tubuhnya gemetar. Tidak, suara itu lagi. Rani berdiri beberapa langkah di depan Arga, ekspresinya tetap datar. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengamati bagaimana suara itu melumpuhkan Arga dari dalam. Lampu-lampu mulai berkedip. Dinding kontrakan bergetar pelan, seperti diraba oleh tangan-tangan tak terlihat. Lalu perlahan, bercak merah mulai muncul di permukaan tembok, membentuk goresan-goresan panjang yang menyerupai tangan yang berlumur darah. Arga tersandar ke belakang, napasnya memburu. "Rani, kita harus keluar. Ini tempat." Tiba-tiba goresan darah di dinding menyatu, membentuk tulisan yang sangat jelas, begitu jelas hingga Arga tidak bisa memalingkan wajah. "Kau sudah melakukan ini 2 kali." Arga membeku. Wajahnya memutih melebihi warna kulit manusia yang hidup. "Tidak, itu tidak benar. Aku tidak membunuh siapapun." Suaranya lemah, seperti memohon pengampunan pada seseorang yang tak terlihat. Ruangan mendadak berbau tanah basah. Lantai bergetar, seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Bayi dalam kandungan Rani kembali menendang keras, membuat tubuhnya sedikit membungkuk, menahan sensasi yang menghentak. Dari sudut ruang tamu, sosok perempuan hamil itu muncul pelan, langkahnya nyaris tanpa suara, namun meninggalkan suara gemeretak dingin yang merayap di sepanjang lantai. Arga menatap sosok itu. Ia menutup mulut dengan kedua tangan. Tubuhnya lunglai oleh ketakutan murni. "Tidak, jangan mendekat. Itu bukan salahku. Aku tidak. Sosok itu tetap melangkah. Perutnya yang besar seperti digerakkan oleh sesuatu dari dalam, dan matanya menatap Arga tanpa berkedip. Tatapan yang penuh dendam, penolakan, dan rasa sakit yang telah lama dikubur. Arga berlari menuju pintu. Tetapi pintu itu tetap terkunci, meski ia menghantamnya berkali-kali sampai bahunya memar. "Rani, tolong buka! Tolong aku! Aku nggak mau mati!" Rani hanya berdiri di tengah ruangan, memegangi perutnya, merasakan kekuatan yang bukan miliknya mengalir di seluruh pembuluh darah. Ia tidak bergerak, tidak menolong, tidak melawan. Ia hanya membiarkan semuanya terjadi. Sosok perempuan itu kini berdiri tepat di belakang Arga. Tangan pucatnya terangkat perlahan, menyentuh tengkuk Arga. Dan saat kulit mereka bersentuhan, Arga menjerit. Jeritan panjang, penuh rasa takut yang tidak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Tubuhnya jatuh berlutut, tangan mencakar lantai, seolah mencoba menggali tanah untuk bersembunyi dari sesuatu yang tidak bisa ia hadapi. Rani hanya menutup mata ketika suara jeritan itu berubah menjadi isak, lalu menjadi bisikan, lalu menjadi hening. Keheningan yang aneh.
Keheningan yang menandai bahwa sesuatu telah berakhir, atau mungkin baru dimulai. Fajar belum menyingsing ketika suara sirene polisi memecah kesunyian gang sempit tempat kontrakan Rani berada. Udara pagi masih dingin, dan embun menempel di daun-daun kecil di tepi jalan. Beberapa tetangga berdiri di kejauhan, saling berbisik dalam ketakutan, menatap garis polisi yang membentang di sekitar tubuh Arga yang terbaring kaku di tanah. Wajahnya membiru. Mata terbuka lebar, memandang kosong ke langit yang masih gelap, seolah ia melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat manusia. Jari-jari tangannya menegang, mencakar tanah, hingga kukunya patah dan kulitnya terkelupas. Seolah ia berusaha melarikan diri, menggali jalan keluar dari sesuatu yang tak terlihat. Serangan jantung, kata salah satu petugas polisi dengan nada datar, mencatat sesuatu di buku kecilnya. Mungkin stres berat. Namun petugas lain yang baru saja selesai memeriksa bagian tanah di sekitar tubuh Arga mengerutkan kening. Mas, ini aneh. Ada jejak kaki besar milik perempuan. Seperti kejejak perempuan yang sedang hamil tua. Lihat deh, tekanan injakannya berat sekali. Palingan milik pacarnya, jawab petugas pertama tanpa ambil pusing. Petugas kedua menatap sekitar, merasakan angin dingin yang melintas di belakangnya. Tapi pacarnya ngaku dia lagi tidur, dan jejak kaki ini berhenti tiba-tiba. Kayak hilang begitu saja. Tidak ada yang menjawab. Angin kembali berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang anehnya terasa lebih pekat dari biasa. Di balik jendela kontrakan, Rani memperhatikan semuanya tanpa berkedip. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru kehilangan orang yang pernah ia cintai. Namun bukan itu yang membuatnya tampak berbeda. Matanya terlihat lebih gelap dan ada garis lembut di wajahnya yang menyerupai senyum kecil, samar namun nyata. Bayi dalam kandungannya bergerak pelan. Gerakannya tak lagi terasa seperti tendangan acak. Lebih seperti respons atau persetujuan. Rani memegangi perutnya sambil berbisik. Tenang nak, semua sudah selesai. Namun ucapan itu langsung terasa salah di pikirannya sendiri. Karena saat ia menatap bayangan di kaca jendela, ia melihatnya lagi. Sosok perempuan hamil berbaju putih berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya yang pucat tampak lebih jelas daripada sebelumnya, dan matanya menatap perut Rani dengan emosi yang rumit. Bukan hanya dendam, tetapi juga perlindungan. Rani membalikkan badan dengan cepat, namun sosok itu hilang begitu saja. Meski demikian, hawa dingin masih menempel di lehernya, seolah sosok itu belum benar-benar pergi. Jam bergulir. Polisi akhirnya pergi, membawa tubuh Arga bersama mereka. Warga mulai bubar, perlahan kembali ke aktivitas masing-masing. Hanya Rani yang tetap diam di dalam rumah, duduk di lantai sambil mengelus perutnya. Ia merasa aneh, ringan, lega, namun juga kosong. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Rani membuka pintu dengan hati-hati. Seorang perempuan tua berdiri di ambang pintu. Tetua kampung yang kemarin sempat ia temui. Matanya tajam, seperti mampu melihat lebih dari sekadar kulit luar. Kau tidak apa-apa, nak? Tanyanya pelan. Rani mengangguk, berusaha tersenyum. Saya baik-baik saja. Perempuan tua itu menatapnya lama, penuh kehati-hatian. Arga, dia tidak mati karena penyakit. Ada yang menjemputnya. Rani menelan ludah, namun tetap diam. Perempuan itu melanjutkan, suaranya semakin rendah. Aku sudah lama tahu tentang perempuan itu, yang dulu hamil anak Arga. Ia memandang langsung ke mata Rani. Kau sudah melihatnya, bukan? Rani merasakan tenggorokannya mengering. Dia muncul di sini. Aku tahu, perempuan tua itu mengangguk pelan, seolah itu bukan hal mengejutkan. Dendam yang lama kadang menuntun roh untuk kembali, tapi dia tidak hanya menuntut balas. Rani mengerutkan kening. Maksudnya? Perempuan tua itu menatap perut Rani. Dia ingin memastikan kau dan anakmu tidak mengalami nasib yang sama. Rani meletakkan tangan di perutnya, merasakan getaran kecil dari dalam. Namun hati-hati, lanjut perempuan itu,
Tatapannya semakin dalam. Roh yang tersakiti bisa melindungi, tapi juga bisa menuntun manusia ke jalan yang tidak bisa mereka kembali dari sana. Rani terdiam. Udara terasa semakin berat. Sebelum pergi, perempuan tua itu berkata lirih, hampir seperti doa yang terpaksa diucapkan. Jangan biarkan dia mengambil alih hidupmu sepenuhnya, nak. Karena kalau engkau membiarkannya, dendam itu tidak akan berhenti hanya pada Arga. Ketika pintu ditutup, Rani berdiri terpaku cukup lama. Kata-kata itu mengusik bagian dirinya yang selama ini ia sembunyikan. Ia tahu malam itu tidak hanya mengakhiri hidup Arga, tapi juga membuka sesuatu dalam dirinya. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang terasa benar. Bayi dalam perutnya bergerak lagi, dan kali ini Rani bisa merasakan ritmenya. Seolah ada dua jiwa yang berjalan berdampingan dalam satu tubuh. Beberapa minggu setelah kematian Arga, hari-hari Rani berubah menjadi rangkaian waktu yang tidak jelas ujungnya. Pagi terasa seperti malam, dan malam sering terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah seluruh dunia menahan napas setiap kali ia membuka mata. Perutnya kini semakin besar, dan setiap gerakan kecil di dalamnya membuat Rani merasa ada dua kehendak yang hidup dalam tubuhnya. Dirinya sendiri dan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Rani menghabiskan banyak waktu di kamar, duduk di kursi reyot dekat jendela sambil memegangi perutnya. Kadang ia berbicara pada bayinya, kadang ia hanya mendengarkan. Mendengarkan suara napasnya sendiri, atau mungkin mendengarkan bisikan yang tidak pernah benar-benar hilang dari rumah itu. Udara di kontrakan sesekali terasa berbeda. Lebih padat, lebih dingin, seperti ada seseorang berdiri di dekatnya namun tidak terlihat. Sesekali ia merasa ada sentuhan lembut di punggungnya, seperti tangan perempuan dewasa yang sedang menenangkan. Sentuhan yang tidak berasal dari manusia. Ia tidak lagi terkejut. Sosok perempuan hamil berbaju putih itu tidak pernah benar-benar pergi. Setiap malam, ketika lampu redup, sosok itu muncul di sudut ruangan, berdiri dalam diam, memandang Rani dengan sorot mata yang sulit ditafsirkan, antara iba dan tekanan. Suatu malam, ketika Rani tidak bisa tidur karena sakit di punggungnya semakin parah, ia merasakan udara di kamar berubah semakin dingin. Nafasnya membentuk embun tipis, meski itu bukan musim hujan. Ia menoleh perlahan, dan di sana, tepat di samping ranjang, perempuan itu kembali berdiri. Kali ini lebih dekat, begitu dekat hingga Rani bisa melihat setiap detail gaun putih lusuh yang dikenakannya. Bekas darah kering yang menodai bagian bawah kain. Juga gurat kesedihan yang begitu dalam di wajahnya. Perempuan itu membungkuk pelan, menyentuh tangan Rani dengan jemari dingin seperti es. Sentuhan itu membuat Rani terpaku, tubuhnya seolah kehilangan kemampuan untuk bergerak. Suara lirih bergema dalam kepalanya. Bukan suara yang berasal dari luar, melainkan dari dalam pikirannya. Waktumu hampir tiba. Rani memejamkan mata, menahan rasa takut dan kelelahan yang menumpuk. Ketika ia membuka mata lagi, sosok itu sudah menghilang, namun hawa dingin tetap terasa di sekelilingnya, seperti pesan yang tidak selesai disampaikan. Beberapa hari kemudian, saat hujan turun deras dan langit tampak seperti malam di tengah siang, Rani merasakan kontraksi pertama. Sakit itu datang tiba-tiba, seperti gelombang tajam yang menghantam tubuhnya tanpa ampun. Ia mengerang sambil memegangi perutnya, berusaha mengatur napas. Kontraksi berikutnya datang lebih kuat, membuat lututnya lemas hingga ia hampir jatuh ke lantai. Dengan sisa tenaga, ia menghubungi ibu kos yang segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Di sepanjang perjalanan, suara hujan memukul deras atap mobil. Namun di antara suara itu, Rani merasakan sesuatu lain. Suara tangis bayi yang samar, seperti berasal dari tempat yang sangat jauh atau sangat dekat. Ia tidak tahu apakah itu nyata atau hanya halusinasi. Saat tiba di rumah sakit, tubuh Rani sudah sangat lemah. Para perawat bergegas membawanya ke ruang bersalin dan cahaya putih di koridor terasa menyilaukan. Sakit itu semakin intens, menghantam seperti gelombang yang tidak memberi waktu untuk bernapas.
Rani menggenggam ranjang bersalin begitu erat hingga buku jarinya memutih. Dokter memeriksa kondisinya dan memintanya tenang. Namun suara dokter terdengar seperti gema jauh, tenggelam oleh detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang. Ruangan terasa berputar. Lampu-lampu tampak berkedip dan udara berubah semakin berat, seolah sesuatu ikut masuk ke ruangan itu bersama Rani. Saat kontraksi berikutnya datang, lampu tiba-tiba padam beberapa detik. Ruangan dipenuhi keheningan gelap. Para perawat terkejut, dokter mencoba menenangkan, namun Rani merasakan sesuatu yang lain. Dalam gelap itu, ia melihat siluet gaun putih di sudut ruangan. Ketika lampu kembali menyala, perempuan itu sudah berdiri tepat di samping tempat tidur Rani. Tidak ada seorang pun yang bereaksi. Tidak seorang perawat pun yang menjerit. Mereka tidak melihatnya. Hanya Rani yang melihat bagaimana sosok itu mendekat dengan wajah pucat, tangan gemetar namun lembut, seperti ibu yang akan menyambut kelahiran anaknya sendiri. Rani ingin berteriak, namun suaranya tercekat. Perempuan itu menyentuh kakinya, lalu naik ke perut Rani, mengelus pelan, sangat pelan, membuat rasa panas bercampur dingin menjalari seluruh tubuhnya. "Jangan takut." Suara itu mengalun, hanya terdengar oleh Rani. "Aku bersamamu." Kontraksi berikutnya datang seperti badai. Sakitnya begitu tajam hingga Rani hampir pingsan. Namun di tengah rasa sakit itu, ia merasakan sesuatu lain, dorongan yang kuat, bukan hanya dari tubuhnya, tetapi seolah ada kekuatan lain yang ikut membantu, menarik, mendorong, memandu. Perempuan itu berdiri di kepala ranjang, menatap Rani dengan mata penuh sesuatu yang menyerupai kasih sayang, namun juga rasa memiliki yang menakutkan. Akhirnya, tangisan pertama sang bayi menggema di ruangan. Suara itu begitu nyaring, begitu hidup, menggetarkan seluruh tubuh Rani. Para perawat segera mengangkat bayi perempuan kecil itu, namun sebelum mereka benar-benar menjauh, Rani melihat hal yang tidak mereka lihat. Perempuan berbaju putih itu berdiri di samping perawat, menatap bayi itu dengan senyum lembut. Senyum yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sosok itu mengulurkan tangannya, seolah ingin menyentuh wajah bayi itu. Dan ketika jarinya yang dingin menyentuh udara di sekitar si bayi itu berhenti menangis seketika, lalu membuka mata. Bayi itu menatap lurus ke arah sosok perempuan itu, dan tersenyum. Perawat membawa bayi itu kepada Rani, namun Rani tidak bisa melepaskan tatapannya dari sudut ruangan. Perempuan berbaju putih itu berdiri di sana, tersenyum padanya, seolah semuanya telah berjalan seperti yang ia inginkan. Sebelum menghilang perlahan seperti kabut yang larut oleh cahaya pagi, sosok itu berkata lirih, "Kini, giliranmu melindunginya." Ketika akhirnya Rani pulang ke kontrakan, malam sudah turun. Ia meletakkan bayinya di tempat tidur kecil di dekat ranjang. Bayi perempuan itu tampak begitu tenang. Matanya terbuka lebar, memandang sekeliling kamar seperti mengenal tempat itu. Saat Rani hendak memejamkan mata, ia mendengar suara lembut dari arah sudut kamar. Ia menoleh pelan. Bayi itu sedang menatap ke satu titik di sudut ruangan dan tersenyum lagi, seolah ada seseorang di sana. Seseorang yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Seseorang yang mungkin belum selesai. Dengan napas pelan namun bergetar, Rani menyadari satu hal. Malam itu bukanlah akhir. Mungkin itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih tak terelakkan. Akhirnya cerita pun selesai. Untuk kalian semua ingatlah. Setiap kisah menyimpan rahasia tersendiri. Dan di balik tabir dunia nyata, ada kegelapan yang menunggu untuk terungkap. Jika kamu menyukai misteri, kisah nyata yang menyeramkan, dan legenda yang tersembunyi di sekitar kita, jangan biarkan rasa penasaranmu berhenti di sini. Tekan tombol subscribe